Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pariwisata wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Clarissa Delvina Azalia. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata angkatan 2022 dengan NIM 22081003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih jenis-jenis dari wisatawan itu. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan saya mengenai apa aja sih jenis-jenis dari wisatawan itu, saya akan menjelaskan mengenai apa sih wisatawan itu. Wisatawan ini tuh berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wisata, yang berarti perjalanan, ditambah akhiran wan yang berarti orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa wisatawan itu merupakan orang yang melakukan perjalanan wisata atau yang biasa disebut dengan traveler. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut dengan turis. Nah, setelah tahu apa sih itu wisatawan, kita balik lagi ke topik awal, yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari wisatawan. Jadi yang akan kita bahas yang pertama itu jenis wisatawan menurut letak geografisnya. Menurut letak geografisnya ini, jenis wisatawan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pariwisata lokal atau local tourism. Local tourism ini merupakan pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkupnya tuh yang sempit dan terbatas gitu. Jadi cuman dalam tempat-tempat tertentu saja. Contohnya kayak kepariwisataan Kota Bandung, kepariwisataan Kota Denpasar gitu. Nah, yang kedua ada pariwisata regional atau regional tourism. Regional tourism ini merupakan kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu. Dapat regional dalam lingkungan nasional maupun yang internasionalnya. Contohnya tuh kayak kepariwisataan Bali, kepariwisataan Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ini ada pariwisata nasional atau national tourism. National tourism ini merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, di mana para pesertanya tuh nggak cuman dari warga negaranya sendiri itu aja gitu, tapi dari orang-orang asing yang diem di negara tersebut juga. Contohnya tuh kayak kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia gitu. Yang keempat yaitu pariwisata regional internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut. Contohnya tuh kepariwisataan ASEAN. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu pariwisata internasional. Pariwisata internasional tuh yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan di banyak negara di dunia. Lalu pembahasan kita selanjutnya ini tuh mengenai jenis wisatawan berdasarkan alasan atau tujuannya. Jenis wisatawan berdasarkan alasan atau tujuannya ini tuh dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama ada business tourism. Bisnis tourism ini tuh merupakan jenis pariwisata di mana pengunjungnya tuh datang untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaannya saja gitu. Contohnya tuh kayak dinas, usaha dagang, kongres, seminar, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada vacational tourism. Vacational tourism merupakan jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisatanya tuh terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lainnya gitu. Yang ketiga ini ada educational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang-orang tuh melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya tuh kayak study tour atau dharma wisata gitu. Lalu yang keenam ada special mission tourism, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus.
Contohnya tuh misi kesenian, misi olahraga, maupun misi-misi lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir tuh ada hunting tourism. Jadi hunting tourism merupakan suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diizinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata. Bahasan kita selanjutnya ini tuh mengenai jenis-jenis wisatawan berdasarkan waktu berkunjungnya. Jadi jenis wisatawan berdasarkan waktu berkunjungnya ini tuh hanya dibagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama ada seasonal tourism. Jenis ini tuh merupakan jenis pariwisata yang kegiatannya tuh berlangsung pada musim-musim tertentu, contohnya summer, winter, dan lain-lain. Yang kedua ada occasional tourism. Nah, jenis pariwisata ini tuh perjalanan wisatawannya tuh dihubungkan dengan kejadian maupun suatu event. Contohnya tuh sekaten di Yogyakarta, nyepi di Bali, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis wisatawan berdasarkan objeknya. Jenis wisatawan berdasarkan objeknya ini tuh dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada cultural tourism. Cultural tourism ini tuh merupakan jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tuh disebabkan karena adanya daya tarik seni dan budaya dari suatu tempat atau daerah. Yang kedua ini tuh ada wisata pemulihan. Jadi para wisatawan ini tuh melakukan perjalanannya tuh dengan motivasi untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya tuh mandi di sumber air panas, mandi lumpur, kayak mandi di sumber air panas tuh kayak di Garut contohnya gitu. Yang ketiga ada commercial tourism. Jenis pariwisata ini tuh motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanannya tuh dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Yang keempat ada sport tourism. Jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tuh untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu. Yang kelima ada political tourism. Jadi para wisatawan tuh melakukan perjalanannya tuh dengan tujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan dari suatu negara. Contohnya tuh kayak menyaksikan peringatan hari kemerdekaan di negara tertentu gitu. Yang keenam ada social tourism. Jadi jenis pariwisata ini tuh dari segi penyelenggaranya tuh enggak untuk mencari keuntungan gitu. Nah, contohnya tuh kayak study tour, piknik gitu. Ketujuh ada religion tourism. Jadi jenis pariwisata ini tuh para wisatawannya tuh melakukan perjalanannya tuh dengan tujuan melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Contohnya tuh kayak upacara Bali, Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan masih banyak lainnya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu marine tourism. Jadi kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, olahraga, dan masih banyak lainnya. Nah, termasuk juga sarana prasarana akomodasi, makan dan minum. Selanjutnya ada jenis-jenis wisatawan berdasarkan jumlah orang yang melakukan perjalanan. Jenis wisatawan berdasarkan jumlah orang yang melakukan perjalanannya tuh dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama individual tourism, yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanannya tuh secara bersama. Yang kedua ada family group tourism. Jadi family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada group tourism. Jadi jenis pariwisata ini tuh melakukan perjalanan wisatanya itu terdiri dari banyak orang yang gabung dalam satu rombongan, yang biasanya tuh kayak sekolah, organisasi, atau tour operator, atau travel agent gitu. Selanjutnya ada jenis wisatawan berdasarkan umur yang melakukan perjalanannya. Jadi jenis wisatawan itu hanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada
ya tourism. Jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga yang relatifnya tuh lebih murah. Yang kedua atau yang terakhir ada adult tourism, kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya tuh orang yang melakukan perjalanannya tuh adalah yang sudah pensiunan. Oke, selanjutnya ada jenis wisatawan berdasarkan alat pengangkutan yang digunakan. Jadi jenis wisatawan itu hanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada land tourism. Jadi jenis pariwisata yang dalam kegiatannya tuh menggunakan transportasi darat, contohnya kayak bus, taksi, dan kereta api. Yang kedua ada sea tourism, kegiatan kepariwisataan yang itu menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata, contohnya kayak ya kapal laut gitu. Yang ketiga atau yang terakhir ini tuh ada air tourism. Jadi air tourism ini tuh merupakan jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara, contohnya pesawat. Lalu ada jenis wisatawan berdasarkan jenis kelamin. Jadi berdasarkan jenis kelamin itu hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada masculine tourism. Jadi jenis pariwisatanya itu kegiatannya tuh cuman diikuti oleh kaum prianya saja. Contohnya kayak safari, hunting, dan adventure. Yang kedua ada feminine tourism. Kebalikannya dari masculine tourism, feminine tourism ini tuh hanya diikuti oleh para kaum wanita saja, contohnya kayak demo memasak. Nah, kita udah ada di pembahasan yang terakhir, itu jenis wisatawan berdasarkan harga dan tingkat sosial. Jadi jenis wisatawan berdasarkan harga dan tingkat sosialnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada deluxe tourism. Jadi perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat, angkutan, hotel, maupun atraksinya. Yang kedua ada middle class tourism. Jadi jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek juga pelayanannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu social tourism. Jadi perjalanan wisata yang penyelenggaraannya tuh dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai selama perjalanannya. Nah, jadi jenis-jenis pariwisata yang udah aku sebutin tadi tuh bisa bertambah tergantung sama kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah. Hal ini juga berkaitan dengan kreativitas para ahli profesional yang berkecimpung dalam industri pariwisata. Jadi semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, maka semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.